Halo Sobat Kampus semua, gimana nih kabarnya? Belakangan ini banyak kabar soal P3K nih Sob. Tapi bukan P3K obat-obatan ya. P3K yang ini temennya PNS. Jadi selain PNS, pemerintah sekarang sedang merekrut juga tenaga kerja berstatus P3K. P3K ini merupakan singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Barangkali di antara sobat semua masih ada yang bingung sama P3K ini. Penasaran apa sih bedanya dengan PNS? Let's check it out! P3K memang beda sama PNS dalam banyak hal. Pertama, dari status kepegawaian. PNS dipekerjakan pemerintah tanpa batas waktu, sedangkan P3K ada batas waktunya. P3K dikontrak minimal setahun. Ada yang bisa langsung 3 atau juga 5 tahun. Kemudian diperpanjang terus-menerus hingga bisa puluhan tahun. Tapi ya kembali lagi, semuanya tergantung sikon alias situasi dan kondisi. Nah ini dia sob yang jadi perbedaan utama. PNS punya kepastian karir, sementara P3K nggak punya. Karena bisa aja tuh kontraknya nggak diperpanjang di tengah jalan sama pemerintah. Entah karena instansinya mau melakukan efisiensi atau perampingan, maupun ya gara-gara kinerja yang bersangkutan dianggap kurang memuaskan. Kedua dari hak cuti sob. Ini juga efek dari sistem kerja P3K yang nggak dijamin langgeng bertahun-tahun. Akibatnya, P3K jadi nggak bisa nerima cuti di luar tanggungan kayak PNS. Sebagai informasi aja nih, PNS itu bisa cuti di luar tanggungan negara maksimal 3 tahun. Dan itu juga buat PNS yang udah kerja minimal 5 tahun berturut-turut. Nah, kenapa P3K nggak bisa nerima cuti di luar tanggungan bertahun-tahun? Ya, bayangin aja sob, kontraknya 1 tahun, masa bisa cuti sampai 3 tahun? Tapi di luar itu, P3K tetap dikasih kok hak cuti sakit, cuti tahunan, dan cuti melahirkan. Satu lagi yang ngebedain P3K sama PNS adalah hak pensiun sob. Beda dengan PNS yang pensiunnya terjamin, sekali lagi, P3K nggak dapat jaminan apa-apa. Atau setidaknya, belum dapat jaminan apapun. Soalnya sampai sekarang teknis tunjangan pensiun buat P3K masih belum kelar dibahas sama pemerintah. Pemerintah sih ngakunya berharap biar P3K bisa dapat tunjangan pensiun juga. Secara sob, dilihat dari kontribusinya, mereka kan nggak kurang berjasa buat negara. Apalagi kalau sampai udah kerja puluhan tahun walaupun berstatus kontrak. Nah tapi, ada satu lagi perbedaan yang justru lebih oke buat P3K. Yaitu P3K nggak perlu ngelamar kerja dari posisi paling bawah kayak PNS. P3K bisa aja langsung ngelamar ke posisi yang agak top gitu sob. Cuma ya sekali lagi, statusnya tetap kontrak. Terus gimana dengan gajinya? Beda juga nggak? Tentu beda sob. Misalnya nih, P3K tuh nggak dapat yang namanya tunjangan kinerja. Padahal, itu tunjangan yang nominalnya cukup gede buat PNS. Terus, gaji P3K tuh sama-sama pakai sistem masa kerja golongan kayak PNS. Tapi standarnya beda. Ini semua diatur dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi, P3K nggak dibayar dengan honor harian kayak tenaga honorer zaman dulu. Gaji P3K otomatis akan naik sesuai dengan golongannya. Ada berapa golongan? Cek ini sob. Kalau dilihat-lihat, 17 golongan P3K gajinya malah agak lebih gede loh daripada PNS. Coba kita lihat yang PNS ini. Ini hitungannya mulai dari masa golongan kerja paling pendek dan masa pendidikan paling rendah, sampai yang masa golongan kerja paling lama yaitu 27 tahun. Nah, tapi balik lagi sob, karena P3K nggak dapat tunjangan kinerja, jadi ya gitu deh. Otomatis, penghasilan bulanannya, kalau di total-total, mungkin lebih sedikit daripada PNS. Walaupun belum tentu juga karena tadi itu, sebagai P3K, sobat-sobat semua bisa langsung loncat golongan. Itu dia perbedaan P3K dan PNS sob. Jadi, sudah ada bayangan kan pilih yang mana? Mau P3K ataupun PNS sama-sama baik dan berguna kok. Ada plus minusnya masing-masing.
Buat kamu yang ingin mencari jaminan kemapanan, PNS mungkin bagus untuk kamu. Nah, bagi kamu yang barangkali masih suka ingin mencari tantangan, kemudian butuh pekerjaan yang nggak mengekang, barangkali P3K bisa jadi pilihan yang tepat tuh sob. Oke Sobat Kampus, jangan lupa like dan share video ini jika kamu merasa informasinya bermanfaat. Tulis harapanmu di kolom komentar, dan ikuti terus ya channel Sobat Kampus dengan klik tombol subscribe agar kamu nggak kelewat info-info terbaru soal karir dan perkuliahan. Bye-bye!